Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C, Parallel Day, kita ingin mempresentasikan fermentasi wine, yaitu salah satu modul dari aplikasi mikrobiologi industri. Di sini saya itu Khalil Akram Reda dengan NPM 139, dan juga ada partner saya itu Aryuda Bagus dengan NPM 138. Oke, saya ingin menjelaskan tentang apa itu fermentasi. Fermentasi itu merupakan suatu aktivitas mikroba baik aerob maupun anaerob untuk mendapatkan energi dan terjadi perubahan atau transformasi kimiawi substrat organik. Fermentasi wine. Nah, kita mendapatkan itu fermentasi wine. Fermentasi wine yaitu proses di mana jus anggur bersama-sama dengan bahan yang lain diubah secara reaksi biokimia oleh khamir dengan menghasilkan wine. Lalu ada jenis-jenis fermentasi, yaitu yang pertama ada fermentasi karbohidrat, yaitu kemampuan memfermentasikan karbohidrat dan produk fermentasi yang dihasilkan merupakan ciri yang sangat berguna dalam identifikasi mikroorganisme. Fermentasi alkohol atau karbohidrat merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Lalu ada fermentasi protein nabati. Biasanya fermentasi protein nabati itu fermentasi yang menggunakan mikroorganisme jenis kapang. Lalu ada fermentasi protein hewani. Itu jenis mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk memfermentasikan protein hewani, dan produk fermentasi yang dihasilkan merupakan ciri yang sangat berguna dalam identifikasi mikroorganisme. Contohnya ada Lactobacillus bulgaricus, yaitu hasil dari fermentasi yogurt. Fermentasi dari susu yaitu hasil produk fermentasi dari susu yaitu yogurt. Lalu ada fermentasi lemak. Nah, fermentasi lemak itu biasanya mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk memfermentasikan lemak yang menghasilkan produk fermentasi margarin. Lalu ada fermentasi sayuran. Contoh mikroorganisme yaitu Lactobacillus brevis, yaitu yang mempunyai kemampuan untuk memfermentasikan sayuran. Nah, lalu ada bakteri aerob dan juga bakteri anaerob. Bakteri aerob itu merupakan bakteri yang membutuhkan O2 untuk pertumbuhannya. Enzimnya membutuhkan O2 sebagai elektron akseptor pada proses fosforilasi oksidatifnya. Untuk bakteri aerob itu Bacillus sp, Escherichia coli, dan juga Streptococcus. Nah, yang kedua ada bakteri anaerob. Bakteri anaerob itu bakteri yang tumbuh dalam suasana kurang atau tidak ada oksigen. Keberadaan oksigen justru malah menyebabkan bakteri mati atau terhambat pertumbuhannya. Hal ini dikarenakan dalam suasana ini akan terbentuk H2O2 yang bersifat toksik terhadap bakteri. Nah, lalu ada fase pertumbuhan bakteri. Pertama ada fase adaptasi, yaitu fase adaptasi itu untuk melakukan penyesuaian dengan substrat dan kondisi lingkungan sekitar. Pada fase ini belum terjadi pembelahan sel karena beberapa enzim mungkin belum disintesis. Lalu ada fase pertumbuhan awal. Setelah mengalami fase adaptasi, sel mulai membelah dengan kecepatan yang masih rendah karena baru tahap penyesuaian diri. Lalu ada fase pertumbuhan logaritmik atau fase logaritmik. Sel mikroba itu membelah dengan sangat cepat dan konstan dari pertambahan jumlahnya mengikuti kurva logaritmik. Pada fase ini pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi medium. Kondisi medium tumbuh itu contohnya itu pH atau kandungan nutrien. Lalu ada fase pertumbuhan lambat. Nanti pertumbuhan dari mikroba itu nanti akan mengalami perlambatan atau tidak sama sekali bertumbuh mikrobanya. Karena perlambatan pertumbuhan itu disebabkan oleh zat nutrisi dalam medium yang sudah sangat berkurang dan adanya sel-sel metabolisme yang mungkin akan beracun. Itu dapat menghasilkan racun dan dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Lalu fase menuju kematian dan juga fase kematian. Sebagian populasi mikroba mulai mengalami kematian yang disebabkan oleh nutrien
di dalam medium energi cadangan dalam sel sudah habis. Proses kematian bisa dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi nutrien, ataupun jenis zat genetiknya. Lalu di sini ada starter. Starter itu merupakan bahan tambahan yang digunakan pada tahap awal proses fermentasi. Secara starter sendiri itu aman digunakan dan mampu menghambat bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit. Tujuan menambah starter adalah untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan pada fermentasi yang lebih sempurna. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh partner saya itu Agda. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada metode penentuan kadar alkohol ya. Kadar alkohol ini biasanya menggunakan metode kromatogas atau gas kromatografi, HPLC High Performance Liquid Chromatography. Nah, metode enzim dan juga metode hidrometer alkohol atau metode yang lebih sederhananya dengan menggunakan berat jenis. Nah, kadar alkohol ini dalam minuman beralkohol berbagai merek dapat diteliti ini diukur dengan menggunakan alat piknometer. Nah, untuk angka kadar alkohol pada cairan ini menunjukkan perbandingannya dengan air. Alkohol ini bersifat mudah menguap karena rentang rantai karbon C1 sampai C5 ini umumnya dididih dari 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya adalah wine sendiri. Wine itu merupakan jenis minuman ya yang dibuat dan mengandung alkohol sekitar 8-15%. Nah, ini alkohol atau wine sendiri ini dibuat dengan cara fermentasi sari anggur atau buah-buahan lain. Untuk karakteristik sendiri, wine ini ditentukan oleh komposisi bahan baku, proses fermentasi, dan perubahan-perubahan yang terjadi baik alami ataupun disengaja dalam periode setelah fermentasi ya. Apabila konsentrasi gulanya kurang dari 14%, ini harus ditambahkan gula untuk mengganti kekurangan kandungan gula pada sari buah ataupun buah yang digunakan fermentasi. Nah, selain karakteristik buah ini, nilai pH, kandungan nitrogen, dan faktor lain yang perlu diperhatikan selama proses fermentasi adalah konsentrasi awal gula, temperatur fermentasi, dan konsentrasi CO2 dan jenis yeast-nya sendiri. Nah, kemudian ada jenis-jenis wine. Nah, ini ada sparkling wine, red wine, white wine, rose wine, dessert wine atau sweet wine, dan juga fortified wine. Nah, untuk red wine sendiri itu kan minuman anggur yang berwarna merah ya. Warna merah ini diperoleh dari pencampuran antara kulit dengan biji ke dalam sari buah yang telah difermentasi untuk fermentasi. Nah, sedangkan untuk white wine sendiri ini bisa dibuat dari berbagai jenis anggur jenis apapun, asalkan selama proses fermentasi ini kulit dan bijinya harus dipisahkan dari sari buahnya. Jadi perbedaan red wine sama white wine ini, kalau red wine ini dicampur, kalau white wine ini dipisah. Nah, untuk rose wine sendiri ini diambillah jalan tengah antara red wine dengan white wine. Jadi kulit anggur ini dibiarkan melalui proses fermentasi ataupun jumlahnya dibatasi. Nah, untuk rose wine ini biasanya diminum ketika musim panas karena rasanya yang menyegarkan dan lebih ringan daripada red wine sendiri. Next. Oke. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor ini yang pertama adalah suhu, substrat, mikroba, oksigen, air, dan garam. Nah, ini kan tadi beberapa udah dijelaskan dan singgung di awal. Kalau suhu ini kan pasti mempengaruhi karena ketika semakin panas, mungkin nanti dari mikroba akan mati. Nah, jenis mikroba sendiri ini juga berpengaruh pada proses fermentasi karena beberapa mikroba akan cocok dengan proses fermentasi tersebut. Kemudian oksigen, untuk oksigen ini sendiri kan tadi mempengaruhi buat jenis aerob ataupun anaerob. Kalau dia jenisnya anaerob, maka dia apabila terkena oksigen dia akan menghambat dan juga akan mematikan dari mikroba tersebut. Kemudian ada garam. Garam ini berhubungan dengan
asam di mana fungsinya nanti buat tahan lamanya dari makanan atau produk yang diberikan. Next. Nah, terima kasih itu dari kelompok kami, kelompok C. Bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.